Tertulis ya. Demikian dari Pak Budi tidak akan disambung dengan kata-kata. Kalau secara kita masuk pada pembahasan pada sore hari ini ya, tentang cara mengenali dan membedakan dua jenis makanan yang bisa disebut junk food dan healthy food. Sebelumnya dari dua jenis makanan ini kan ada junk food dan healthy food. Ada yang pernah dengar nggak? Junk food, healthy food. Tadi teman-teman udah ini kan membaca dan mengisi tadi pertanyaan-pertanyaan tentang makanan fast food dan healthy food. Nah sekarang ini ada kan di tangan adik-adik semua. Nah itu contoh cara mengenali makanan healthy food dan junk food atau fast food. Nah fast food sendiri yaitu jenis makanan yang cepat saji. Biasanya makanan ini sering kita dapatkan. Sering juga kita menemukan makanan itu menjadi makanan yang alternatif untuk teman-teman atau orang-orang dewasa yang memang sedang butuh untuk cepat-cepat. Yang perlu kita ketahui, junk food maupun fast food itu sama ya pengertiannya, ya seperti makanan tadi. Nah, untuk selanjutnya, menurut kalian seperti apa sih makanan cepat saji itu? Contohnya, makanan yang seperti apa gitu yang siap langsung. Coba kalau fast food kayak apa gitu ya? Ada yang tahu? Ya, dikasih
jika berlebihan. Salah satunya kalau cepat saji kan ada sesuatu yang tidak baik kan kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan juga. Bukan berarti kita membolehkan untuk makanan itu atau tidak membolehkan makanan itu. Nah, akan tetapi lebih baik jika kita mencegah terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji, karena di dalamnya bisa jadi mengandung sesuatu yang tidak baik. Seperti contohnya pengawet makanan. Kalian pasti tahu kan pengawet makanan buat apa? Ya. Pengawet makanan biasanya itu membuat makanan itu berjangka waktu yang lama, yang biasanya cepat saat langsung basi, tapi berbulan-bulan itu nggak cepat basi. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi oleh tubuh, apalagi terlalu banyak. Bisa jadi itu salah satu penyebab makanan tersebut tidak sehat dan menyebabkan kita menjadi sakit. Kayak makin lama kita merasa tidak enak, jadi nanti terkena penyakit kanker. Nah, makanan cepat saji juga dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat kita. Jika kita lagi pengen konsentrasinya, jangan-jangan deh kalau bisa dihindari ya makan makanan fast food, karena dia akan menurunkan tingkat konsentrasi kita. Kemudian jika dikonsumsi secara terus-menerus dan jangka yang waktu lama ke depannya, kita akan merasakan akibat dari terlalu sering memakan makanan tersebut. Seperti misalnya dari kecil kita makan mie, atau dari kecil kita makan sosis, kita makan ayam berlebihan. Nah, nanti ke depannya di kemudian hari akan ada masalah-masalah penyakit-penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung. Itu salah satunya penyebabnya mie terlalu banyak makan. Ya, kita kan membahas tentang Healthy food, ada yang pernah dengar gak sih healthy food? Healthy food apa? Makanan sehat. Makanan sehat. Biasanya makanan sehat identik sama buah, sayur, yaitu protein hewani, protein nabati yang kaya mineral, vitamin, gitu ya. Nah, coba dong contoh makanan healthy food apa tuh? Ada yang tahu? Ada lagi yang tahu? Saya ya salah boleh. Nah, ada dia kalau misalnya yang fast food tadi memiliki resiko obesitas. Nah, kalau healthy food malah kebalikannya, dia menurunkan resiko obesitas maupun diabetes. Kemudian juga kan tadi juga sempat dijelaskan kalau healthy food mengandung banyak sekali mineral, vitamin yang kaya akan manfaatnya di dalam tubuh kita. Kita pasti sudah dikasih tahu kan ya tentang obat sehat 5 sempurna. Nah, itu bisa menjadi acuan kita untuk memakannya, karena itu menjadi salah satu bentuk kaya akan nutrisi dan vitaminnya. Nah, apa aja sih yang kalian ketahui obat sehat 5 sempurna? Satu, ayo obat sehat 5 sempurna. Dari kasih belum di sekolah. Nah, ada deh ya, ketika kita makan makanan yang sehat, daya konsentrasi kita ketika sekolah khususnya itu pasti meningkat. Nah, makanya perbanyak makanan sehat. Boleh jadi makanan sehat itu jadi berlebih atau jadi penyakit buat kita, karena setiap apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Setiap apapun yang berlebihan tidak baik. Makanya kita perlu adanya melihat kandungan gizi di dalamnya. Misalkan
buat satu orang. Nah, untuk itu jika kita ingin membentuk badan yang ideal, itu kita tidak boleh melebihi atau mengurangi 2000 kalori tersebut. Kayak gitu ya, tentang makanan fast food dan healthy food. Nah sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang sering makan fast food? Makan apa biasanya? Ada sabenya? Nih. Terus siapa yang gemar nih? Gemar makanan healthy food? Kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, apa tuh? Makan apa? Yang sehat. Sayur apa? Wah, sayur bayam. Kamu punya gambar makanan ya? Nanti bilang ini makanan apa ya? Oke? 1, 2, 3. Nah, ini makanan yang dikurangi untuk makanan karena ini udah ini. Kalau ini? Mungkin dari sini ada pertanyaan terkait makanan-makanan. Salah satunya kan tadi bakso ya, salah satunya bakso. Kalau pengolahan bakso itu biasanya dia pakai bumbu-bumbu yang tidak boleh seperti kalau aku tadi kunci, itu kalau bilang Kenapa kalau makanan yang tidak sehat? Itu satu ya. Keduanya bahwa di tengah perkembangan zaman yang semakin bermacam-macam makanan, ini kan makanan buat anak-anak yang pertama, apalagi di sekolahan kan ya, apa namanya? Semakin perkembangan zaman kan makanan semakin bermacam-macam, tentunya kan harus pintar-pintar memilah-milih. Nah, kadang kan kita mau nggak mau, kadang ikut mengkonsumsi untuk mengantisipasi dampak efek kurang baiknya dari makanan-makanan tersebut. Jawab dulu ya, nanti kita bilang. Oh iya, Jadi, kenapa makanan nggak sehat bikin lagi? Nah, biasanya makanan nggak sehat itu di dalamnya terdapat zat-zat yang membuat itu tadi. Salah satunya mungkin micin, dan warna serta zat-zat yang membuat makanan itu menarik. Jadi kalau nggak habis nggak enak gitu. Jadi makan terus makan. Nah, cara menghindarinya atau mengurangi seperti apa gitu, apalagi di zaman sekarang. Nah, kalau misalnya adik-adik di tempat sekolahan, kita nggak bisa dikontrol oleh kita ya pastinya ya. Nah, apapun yang adik-adik makan, ya udah itu udah terjadi. Nah, sebagai kita yang sadar terhadap healthy food dan fast food ini, kita mengimbanginya dengan memperbanyak atau menambahkan asupan protein untuk menutupi makanan yang ini mengimbangi makanan dia yang ini kalau bisa dilakukan ada Jadi menambahkan ya ini jadi apa sih makanan yang nggak sehat itu bikin lagi ya pertama dia mau makanan itu pasti yang manusia itu yang pertama ya kelihatannya dulu contoh misalnya sebat siapa sih yang tertarik dengan suka dengan warnanya dengan olahannya dengan berbagai macam warna-warni dan
mie dan lain-lain lah. Namun itu juga ada sayur. Namun pupuknya maknanya direbus itu pun juga nggak baik. Kan ada tempat lebih baiknya digoreng. Cuman secara umum kalau untuk itu yang untuk udah tidak baik. Jadi akan ada di sel klorofil itu kurangnya dioksida. Dan kenapa itu? Karena setiap hal yang buruk itu pasti kemungkinan kalau tidak termanage dengan hal satu kebaikan. Jadi makanya dan untuk para umi ataupun ibu-ibu barangkali anak-anaknya sekolah bagaimana sih supaya anak-anak ini belajar di luar barangkali contoh. Jadi saya juga dulu merasakan seperti halnya teman-teman semuanya dan semuanya kakak juga di yayasan, kakak dari kecil di yayasan, dari kecil dari SD di yayasan, sanawiyah SMP di yayasan, SMA di yayasan, sampai sekarang juga mengambil untuk yayasan. Jadi kita akan menggabungin masuk di sana itu kadang bontot. Jadi bontot atau kalau bahasa di sini kadang betul ya, betul ya. Ya, jadi masih bekal nih. Ini ya bekalnya belakang. Kalau bisa orang tua juga dari antara orang tua dan guru ini bisa bekerja sama. Karena ada beberapa sekolah yang anak-anak di sekolahnya nggak boleh jajan keluar. Ada yang khusus nanti sekolah. Jadi nggak boleh keluar nih, jajan nanti aja. Dan otomatis kantin itu bisa terjamin lebih bersih, lebih sehat daripada jajan di luar. Jadi untuk adik-adik juga, jangan ini makanan empat sehat cuma sempurna ya, bukan empat sehat artinya. Jadi ini empat sehat cuma sempurna. Ada makanan pokok dan nasi, ada lauk pauk, ada buah-buahan, sayur dan susu. Jadi untuk adik-adik juga, mungkin makan boleh, cuma jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Karena kesehatan juga kurang. Seperti itu. Terima kasih adik-adik udah ikut berpartisipasi dan ikut mensukseskan penyampaian pada hari ini tentang cara mengenali dan membedakan dua jenis makanan, junk food atau fast food dan healthy food. Nah, diharapkan ke depannya, kalaupun masih suka makanan junk food, gak apa-apa, cuman diselingi dengan makanan healthy food atau makanan sehat. Oke, kembalikan kepada Jadi selanjutnya kalian pilihlah makanan-makanan yang baik ya, karena selain menjadi sumber energi dan dalam tubuh kita, itu bisa meningkatkan daya pikir kita. Oke, semoga PKM Teman Kesehatan ini di Yayasan Gemarita Kuningan berjalan dengan sukses. Alhamdulillah kegiatan PKM berjalan dengan tertib, lancar, keren. PKM kelompok 2 amazing. PKM kesehatan kelompok 2 is the best, mantap. PKM kelompok 2 is wonderful.